Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam semangat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selamat menyaksikan video pembelajaran bahasa Indonesia hari ini ya. Silakan simak, pahami dan pelajari dengan baik. Halo semua, sekarang kita masuk di materi karya ilmiah KD 3.31 di mana dijelaskan mengenai struktur karya ilmiah. Struktur karya ilmiah diuraikan sebagai berikut. Yang pertama ada judul. Judul dalam karya ilmiah dirumuskan dalam satu frasa yang jelas dan lengkap. Judul mencerminkan hubungan antar variabel. Istilah hubungan di sini tidak selalu mempunyai makna korelasi, kausal, ataupun determinatif. Judul juga mencerminkan dan konsistensi dengan ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, subjek penelitian, dan metode penelitian. Yang pastinya untuk judul karya ilmiah harus sesuai dengan ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian kalian, dan subjek penelitian serta metode penelitian yang kalian pilih. Selanjutnya ada pendahuluan. Pada karya ilmiah formal, bagian pendahuluan mencakup latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat atau kegunaan penelitian. Selain itu, dapat pula dilengkapi dengan definisi operasional dan sistematika penulisan. Untuk latar belakang sendiri berisikan masalah yang dimaksudkan untuk menjelaskan alasan timbulnya masalah dan pentingnya untuk dibahas, baik itu dari segi pengembangan ilmu, kemasyarakatan, maupun dalam kaitan dengan kehidupan pada umumnya. Untuk perumusan masalah adalah segala sesuatu yang dianggap perlu pemecahan oleh penulis, yang pada umumnya ditanyakan dalam bentuk pertanyaan mengapa, bagaimana. Berangkat dari pertanyaan itulah penulis menganggap perlu untuk melakukan langkah-langkah pemecahan, misalnya melalui penelitian. Masalah itu pula yang nantinya menjadi fokus pembahasan di dalam karya ilmiah tersebut. Berikutnya ada tujuan. Untuk tujuan sendiri merupakan pernyataan mengenai fokus pembahasan di dalam penulisan karya ilmiah tersebut berdasarkan masalah yang telah dirumuskan. Dengan demikian, tujuan harus sesuai dengan masalah pada karya ilmiah itu. Dan untuk manfaat, perlu diyakinkan pula kepada pembaca tentang manfaat atau kegunaan dari penulisan karya ilmiah tersebut, misalnya untuk mengembangkan suatu bidang ilmu ataupun untuk pihak atau lembaga-lembaga tertentu. Selanjutnya, dalam struktur karya ilmiah ada kerangka teoritis. Kerangka teoritis disebut juga kajian pustaka atau teori landasan. Tercakup pula di dalam bagian ini adalah kerangka pemikiran dan hipotesis. Kerangka teoritis dimulai dengan mengidentifikasi dan mengkaji berbagai teori yang relevan serta diakhiri dengan pengajuan hipotesis. Di samping itu, dalam kerangka teoritis perlu dilakukan pengkajian terhadap penelitian-penelitian yang telah dilakukan penulis terdahulu. Langkah ini penting dilakukan guna menambah dan memperoleh wawasan ataupun pengetahuan baru yang telah ada sebelumnya. Di samping akan menghindari adanya duplikasi yang sia-sia, langkah ini juga akan memberikan perspektif yang lebih jelas mengenai hakikat dan kegunaan penelitian itu dalam pengembangan ilmu secara keseluruhan.
Berikutnya ada metodologi penelitian. Dalam karya tulis yang merupakan hasil penelitian, perlu dicantumkan pula bagian yang disebut dengan metode penelitian. Metodologi penelitian diartikan sebagai prosedur atau tahap-tahap penelitian, mulai dari persiapan, penentuan sumber data, pengolahan, sampai dengan pelaporannya. Setiap penelitian mempunyai metode penelitian masing-masing yang umumnya bergantung pada tujuan penelitian itu sendiri. Metode-metode penelitian yang dimaksud misalnya sebagai berikut. Yang pertama ada metode deskriptif, yakni metode penelitian yang bertujuan hanya menggambarkan fakta secara apa adanya, tanpa adanya perlakuan apapun. Data yang dimaksud dapat berupa fakta yang bersifat kuantitatif atau statistika, ataupun fakta kualitatif. Yang kedua ada metode eksperimen, yakni metode penelitian bertujuan untuk memperoleh gambaran atas suatu gejala setelah mendapatkan perlakuan. Yang ketiga ada metode penelitian kelas, yakni metode penelitian dengan tujuan untuk memperbaiki persoalan-persoalan yang terjadi pada kelas tertentu, misalnya tentang motivasi belajar dan prestasi belajar peserta didik dalam kompetensi dasar tertentu. Selanjutnya dalam struktur karya ilmiah ada pembahasan bagian. Ini berisi paparan tentang isi pokok karya ilmiah terkait dengan rumusan masalah atau tujuan penulisan yang dikemukakan pada bab pendahuluan. Data yang diperoleh melalui hasil pengamatan, wawancara, dan sebagainya itu dibahas dengan berbagai sudut pandang, diperkuat juga oleh teori-teori yang telah dikemukakan sebelumnya. Sekiranya diperlukan, pembahasan dapat dilengkapi dengan berbagai sarana pembantu seperti tabel dan grafik. Sarana-sarana pembantu tersebut diperlukan untuk menjelaskan pernyataan ataupun data. Tabel dan grafik merupakan cara efektif dalam menyajikan data dan informasi. Sajian data dan informasi lebih mudah dibaca dan disimpulkan. Selanjutnya dalam struktur karya ilmiah ada simpulan dan saran. Simpulan merupakan pemaknaan kembali atau sebagai sintesis dari keseluruhan proses penulisan karya ilmiah. Simpulan merupakan bagian dari simpul masalah atau pendahuluan, kerangka teoritis yang tercakup di dalamnya, hipotesis, metode penelitian, dan temuan penelitian. Simpulan merupakan kajian terpadu dengan meletakkan berbagai unsur penelitian secara menyeluruh. Oleh karena itu, perlu diuraikan kembali secara ringkas pernyataan-pernyataan pokok dari unsur-unsur di atas dengan meletakkannya dalam kerangka pikir yang mengarah kepada simpulan. Berdasarkan pengertian di atas, seorang peneliti harus pula melihat berbagai implikasi yang ditimbulkan oleh simpulan penelitian. Contoh implikasi tersebut berupa pengembangan ilmu pengetahuan, kegunaan yang bersifat praktis dalam penyusunan kebijakan. Hal-hal tersebut kemudian dituangkan ke dalam bagian yang disebut rekomendasi atau saran-saran. Berikutnya ada daftar pustaka. Daftar pustaka memuat semua kepustakaan yang digunakan sebagai landasan dalam karya ilmiah yang didapat dari sumber tertulis, baik itu berupa buku, artikel jurnal, dokumen resmi, maupun sumber-sumber lain dari internet. Semua sumber tertulis atau tercetak yang tercantum di dalam karya ilmiah harus dicantumkan di dalam daftar pustaka ya. Sebaliknya, sumber-sumber yang pernah dibaca oleh penulis tetapi tidak digunakan dalam penulisan karya ilmiah itu tidak boleh dicantumkan ya di dalam daftar pustaka.
Setelah itu ada kaidah kebahasaan karya ilmiah. Ragam bahasa tulis harus patuh secara ketat pada aturan baku tata bahasa, kosakata, dan ejaan. Sementara itu, ragam bahasa ilmiah menuntut penulisan yang nalar, lugas, formal, objektif, denotatif, dan ajek atau konsisten. Oleh karena itu, ragam bahasa tulis ilmiah bercirikan yang pertama harus nalar atau logis, artinya mampu membentuk pernyataan yang dapat diterima akal, terutama mengenai isi yang diungkapkan, seperti logisnya hubungan kausal intrakalimat, hubungan subjek dan predikat, dan logisnya hubungan antar kalimat dalam suatu paragraf. Berikutnya ada lugas. Lugas artinya paparan langsung mengenai pokok persoalan atau to the point, tidak mengandung kata atau kalimat yang tidak menambah penjelasan, sehingga terhindar dari kesalahpahaman pembaca tentang substansi yang dikomunikasikan. Yang selanjutnya harus jelas, dapat segera dipahami karena dituangkan dalam kalimat-kalimat yang singkat namun padat makna. Yang selanjutnya formal, artinya secara selektif menggunakan kata, bentukan kata, dan istilah teknis yang baku sesuai aturan yang berlaku. Berikutnya harus objektif, yakni tidak menggunakan kata-kata yang mengungkapkan pandangan subjektif dan emosional penulis. Selanjutnya harus ringkas dan padat, artinya tulisan berupa kata, kalimat, paragraf tidak mengandung unsur-unsur yang mubazir. Apabila suatu unsur dihilangkan dan ternyata tidak mengubah makna, hal itu berarti bahwa unsur tadi tidak berguna. Agar tidak boros kata yang keberadaannya tidak memberikan tambahan makna yang berarti, boleh dihilangkan. Yang selanjutnya harus menggunakan ejaan secara benar. Berikutnya harus menggunakan kata denotatif. Dan yang terakhir menggunakan paragraf yang runtut dan padu. Nah, itulah pemaparan mengenai materi karya ilmiah KD 3.31. Bagaimana, kalian sudah paham atau belum? Materi ini masih bisa kalian dapatkan di modul dalam portal belajar KD 3.31 karya ilmiah. Silakan download, baca kembali, dan pahami ya. Setelah itu, kalian kerjakan tugasnya ya. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran Bahasa Indonesia hari ini. Semoga dapat menjadi manfaat dan pengetahuan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.